Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhitung dan tanpa batas. Disebut tanpa batas karena memang nikmat dia nak bisa dihitung. Apalagi nikmat hayat yang Allah berikan kawa memberikan nilai tambah bisa berkesempatan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang-ulang pula kaji kita. Kita akan baca surah Ali Imran ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Allah Ta'ala, kalau bahasa pesantrennya dalam kalimat takako bala, bukan balak. Kalau balak berarti cobaan, ujian. Kalau bala lai alaihim fi sabil, dalam tafsirin sebian atas mereka ada jalan. Siapa nalai itu? Man aufa bi ahdihi, siapa yang menyempurnakan janjinya. Menyempurnakan ko berarti menepati janji. Berjanji sabulan samparano sabulan tu nyo tunaikan, nyo tindak lanjuti janjinya tu tadi. Ko ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Siapa yang menyempurnakan atau menunaikan janjinya, kalau di dalam tafsir disebutkan allazi ahada alaihi, artinya sesuatu yang dia mengikat janji terhadapnya. Au bi ahdillahi ilaihi, atau dengan janji Allah kepadanya, min adail amanati wa ghairihi, yaitunya dari menunaikan amanah dan sebagainya. Wattaqa, kemudian dia bertakwa. Jadi dia menunaikan janji, menepatkan janji, memenuhi janji, menyempurnakan janji. Tindak lanjutnya adalah wattaqa, berarti itu orang yang kemudian dia takut meninggalkan, dengan meninggalkan membatalkan janjinya itu tadi ya. Berarti adalah takutnya kepada Allah, laitakana adanya Allah, sehingga ini meninggalkan maksiat atau tidak mau melanggar janji. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai atau menyayangi orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata memang orang yang melakukan akad
dekat dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, itu ada korelasinya, kaitannya dengan ketakwaannya kepada Allah. Kalau nyolai menyempurnakan janjinya, berarti soal janji ko adalah sesuatu yang urgen. Sehingga ada 3 tanda orang munafik. Ayatul munafik salasun. Tando orang munafik bahasa ciri-ciri orang munafik itu 3. Salah satunya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau nyoba janji mungkin atau ingkar, nyosalahi janjinya. Jadi berarti itu adalah sesuatu yang kalau nyo berjanji nyo mengingkari janjinya, berarti itu salah satu tipe yang membahayakan, berbahaya. Tapi kalau nyo menyempurnakan janjinya, berarti orang yang dekat kepada takwa. Kalau nyoba janji, kemudian kalau bahasa orang Minang kau istilah bajanji biasa mungkin. Sebenarnya bukan biasa, binaso. Kalau janji awak binaso, berarti itu akan berisiko terhadap diri awak, keluarga dan masyarakat. Hilang kepercayaan. Kalau bahasa orang Minangko, balik kumayan katayo. Sekali lancong kaujian, salamui duit, orang tak percaya. Itu penting. Jadi sekali lancong kaujian, salamui duit, orang tak percaya. Kalaulah nyo biasa mungkin atau lah menyalahi janji, akan ada peluang besok-besoknya melakukan hal yang sama. Walaupun tak mungkin sesuatu, tapi potensinya karena lah membiasakan. Tapi bagaimanapun, manusia kan tidak mesti hanya dilihat dari masa lalu, tapi juga dilihat dari masa depan. Tetapi sebagai pengalaman itu bisa menjadi salah satu referensi. Sehingganya Rasulullah SAW itu mempunyai banyak sahabat di dalam meriwayatkan hadis. Maka dilihat bahwa track record si perawi hadis, latar belakang dari orang yang meriwayatkan hadis. Nyo basue ko mangaban ana disampai Nabi. Maka dicari sia orang na mangaban ko tadi. Istilahkan menyabuian ana disabuian dari Nabi. Tapi sia namanya buian tu dicari tahu dulu. Apakah nyo pernah mengicuh sebelumnya? Kalau nyo pernah mengicuh sebelumnya, maka kualitas hadisnya menjadi turun. Walaupun setelah itu nyo nak do mengicuh-icuh. Tapi dengan pengalaman sebelumnya menjadikan nilai hadisnya itu tadi turun. Makanya perlu disebut dengan thiqah. Thiqah tu selama perjalanan pergaulannya nyo nak do mengicuh. Track record. Tapi kalaulah pernah ada komentar, ada tanggapan, ada semacam respon dari publik, dari umat yang lain, sia nutinyo pengicuh temannya pernah berjanji kawan lu Nah, mungkin lah karena sekali. Jadi apapun ada sabui, aku kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nya sabui itu perkataan Nabi. Walaupun itu benar, tetapi kualitas dari nanyo sampai itu tadi dek karena mencari orang alai kuah. Kan ada perkataan unzur maqal wala tanzur man qal. Pandanglah apa yang dikatakan, tapi jangan pandang siapa yang mengatakan. Tetapi dalam konteks perawi hadis tidak bisa
Orang nama nyampein kau tadi, kalau pernah dalam pengalamannya nyola begitu baruto, nyola mengicua, ndak menepati janji, berarti orang kau tidak utuh, mencari yang sempurna, diragukan kebenarannya, ndak kuat dah. Jadi sebegitu pentingnya orang yang melakukan perbuatan menepati janji. Kalau ayat sebelumnya kan bicara soal orang yang diberikan kepercayaan, dia tunaikan kepercayaan itu, dia titipkan sesuatu, dia tunaikan dengan baik. Contoh kasus ada Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam termasuk orang Yahudi min ahlil kitab, kan sebelumnya itu kan diceritakan wa min ahlil kitab man in ta'manhu bikintorin yu'addihi ilaika. Jadi orang sebagian dari ahli kitab ketika diberikan kepercayaan ternyata dia bayarkan dengan baik. Ada tokoh dari ahli kitab orang Yahudi, nyo mengecek takatu, nyo membaca di dalam kitabnya tu bahwa iko sifat-sifat Nabi Muhammad, iko ciri-ciri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada seorang rasul yang berasal dari Quraisy, akan diutus menjadi rasul. Ada dalam kitab itu, dibaca seperti Abdullah bin Salam. Inyo mengetahui hal demikian, lalu kemudian mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dan membawa agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, kemudian menyampaikan risalah Allah, kitab yang bernama Al-Quran, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti Abdullah bin Salam termasuk orang yang punya pengetahuan, jujur dengan pengetahuannya, ndak nyo putar balikan doh, ndak nyo tukar-tukar doh, ndak nyo bobah doh. Nyo Abdullah bin Salam kokolah namun ndegeh de Nabi ke. Namun dulu Syah Usain pokoknya namanya anda Abdullah bin Salam. Tapi nyo menemui Nabi dan nyo menyampaikan bahwa dari ciri-ciri engkau adalah Rasul Allah akhir zaman. Jadi nama dia Nabi Muhammad ganti nama Abdullah bin Salam. Nah jadi itu memang pertama yang dicaliak tu track record pergaulan sosialnya salam moko bermuamalahnya ba'ah. Pernah ndaknya mengicua, pernah ndaknya berdutu, ba'ah dalam melakukan perjanjian. Sering ndak pernah ndaknya melanggar janji atau mengingkari janjinya. Kalau tidak, berarti orang yang seperti itu dalam rekam jejak hidupnya, dalam pengalaman sejarah pergaulannya dengan orang lain, ndak ada pernah talintih, ndak pernah tadanga, ndak pernah tersabui orang ko menyalah janji. Awak kira bah? Zaman kini kok kebanyakan orang Jakarta banyak percaya orang. Urangan takah. Itu banyak percaya orang. Ya. Jadi mengkoy Nabi lah menyebut aqallu ma yujadu fi akhir zaman aku yusaqubi. Paling sangene, paling langka ditemukan di akhir zaman orang seperti ko. Nah, tidak pernah mengingkari janji. Nah, kalau lagu artis aja, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu kan istilah lagu itu kan mencelik contoh kanan sudah, mencelik tuah kanan manang. Nan salam moko nanti jadi, nyo na memulai, nyo mengakhiri, nyo na berjanji, nyo yang mengingkari. Jadi kan ada dulu ilmu dari teks lagu itu tadi itu. Jadi nan dicaliak di situ dari bagaimana dia menepati janji, dia menyempurnakan janji, dia menunaikan janji. Orang banyak berjanji, obral janji, apalagi sebentar lagi.
janji-janji manis, janji rinto harahap desan pun. Itulah janji tinggal janji. Mangko jangan sampai awak terbius dengan janji. Kadang-kadang sesuatu yang tak mungkin, sesuatu yang mustahil, dimakir kira sumber pitih. Kadang-kadang rasul-rasul kayo je nyo ada logika, ada argumentasi. Oh nyo kamu buat kuah, nang karibu itu leka mungkin. Kira-kira ketersediaan fasilitas lainnya dan naik Jadi mengkonyo ternyata dalam kaitan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya dengan sejauh mana berani atau konsisten menepati janji. Kalau dalam kajian tasawuf, nan orang yang menepati janji itu masuk ke dalam kategori namanya adalah a'yan sabitah. Kalau nan banyak berkhianat, mengicu, itu ruh tamyiz. Sesuatu yang berpotensi di dalam diri awak ko yang selalu bertempur lah. Jadi mengkonyo banyak sekali pertempuran di dalam pikiran awak. Dia ada nafsu, dia ada sesuatu yang terus memberikan semacam iming-iming. Ada sesuatu yang sabananya kece orang kini ko fata morgana. Fata morgana, bentuk-bentuk ado, bentuk-bentuk yo sebenarnya ada dah. Itu taruh yang diberikan mimpi-mimpi, bantu ayo ado, raso-raso. Dikaja bana nak ado do, dituri bana nak sobo. Tapi bantu ado, dicaliak nampak, tapi dituri ndak serobok. Jadi bayang-bayang itulah yang taruh diberikan di bisian dek namanya induk samang itu iblis. Makanya di dalam ayat 86 ko ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Itu adalah terkait dengan bagaimana orang ketika dia berjanji, termasuk juga menunaikan amanah. Ketika diberikan amanah, dia tunaikan amanah. Jadi makna menyempurnakan janji ko termasuk juga menunaikan amanah. Dia awak ko sendiri banyak diberikan amanah. Ada anak yang Allah titipkan kawa, ada harato, ada pangke. Pasti semua orang berharap mendapatkan itu. Itu dah. Berharap mendapat harato, berharap mendapat pangke, berharap mendapat keturunan. Pertanyaannya mana pun dah. Itulah. Memang berani atau bisa atau mampu awak untuk menunaikan amanah. Menunaikan amanah, menjalankan amanah, menjaga amanah. Kalau lai berhasil menunaikan amanah, menepati janji, wattaqa, itu akan mengantarkan awak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini bisa saja bersamaan orang yang menepati janji dan itu adalah orang yang bertakwa, berarti menyatu barangko secara bersamaan. Orang yang bertakwa melahirkan tindakan dan perbuatan yang selalu menepati janji. Itu orang menepati janji, itulah orang yang bertakwa. Lalu kemudian orang itu menunaikan amanah, bisa meninggikan derajatnya menjadi orang yang mulia. Kanonan paling mulia, sabana paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum
indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, di antara sekian banyak itu, yang paling mulia itu adalah siapa yang paling bertakwa. Karena atqakum itu isim tafdil, sianan paliang. Jadi ditunjukkan dengan bahwa manusia bisa menjadi manusia yang bertakwa. Lalu kemudian kalau awak berbekal, mempersiapkan bekal awak, ternyata bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekalmu, berbekalahmu. Sesungguhnya perbekalan yang paling terbaik adalah bekal takwa. Karena di ujung ayat itu tadi, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi banyak ujung-ujung ayat yang tak kau yuhibbullah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah tu mencintai, menyayangi orang yang bertakwa. Bentuk menyayang itu diberikan pahala. Jadi Allah kau sayang kawa, diberikan awak pahala. Allah sayang kawa, diberikan awak surga. Jadi soal pahala dan soal surga itu adalah buah dari kasih sayang Allah kawa. Kini baca awak mendapekan sayang Allah. Jadi di dalam ayat dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Ta'ala, jika kamu berkeinginan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka ikuti aku. Berarti ikuti Nabi Muhammad. Jika kamu sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka hasilnya, outputnya, endingnya adalah Allah akan mencintai dan menyayangimu. Jadi ada perantara yang memediasi awak bisa mendapatkan sayang Allah. Nah, itu yang takwa itu tadi itu adalah orang yang meninggalkan maksiat dan mengamalkan ketaatan yang baik, dan itu salah satunya adalah jujur dan patuh itu tadi. Nah, jadi patuh, lalu kemudian jujur. Jadi mengkodape awak sayang Allah, salah satu langkahnya, jalan untuk mendapatkan sayang Allah itu adalah mengikuti Nabi. Kata Nabi, nanti karjo dan Nabi, nanti suruh dan Nabi, wa ikuti tu wa karajot lah dapet jadi awak sayang Allah. Mengkoi kita dalam mengaji itu ingin mendapatkan rahmat Allah, syafaat daripada Nabi, barakat dari guru. Jadi kan tak kata tadi, awak ingin dapat sayang Allah, alung kau dapat sayang Allah, kau ada awak lain. Kalau awak tidak mengikuti Nabi, berarti patuh awak kan Nabi, awak ikuti sunnah Nabi. Kalau awak ikuti yang disampaikan dari Nabi, dapat awak sayang Allah. Nak mau melompek langsung aja, langsung ke Allah Ta'ala ini aja, tanpa melalui Nabi, nak mau lah dah. Tapi kini awak nak lo selobok je Nabi dah. Tu baca cara lah. Cara melalui guru, melalui ulama. Karena dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ko adalah mewariskan Nabi. Ana diwariskan dari Nabi. Sesungguhnya Nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tetapi yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu. Yang diwariskan oleh Nabi itu adalah kaji. Jadi siapa ingin mengambil ilmu ko tadi, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak. Ilmu itu bisa awak dapat kalau kini tentu dari guru,
dari ulama. Dan ulama ko tentu dapat lo dewa barakah ini, berkah. Jadi wal khidmatu wal barakatu bil khidmah, dalam ungkapan bahwa awak bisa mendapatkan keberkahan itu dengan mengabdi kepada guru. Wal barakatu bil khidmah, dengan pengabdian, loyalitas, kepatuhan, dan itu adalah bahagian penting untuk mendapatkan keberkahan. Jadi at-ta'atu tajma'una, kepatuhan dan ketaatan kepada guru akan membuat kita bisa menyatu dengan guru awak. Menyatu dengan guru awak secara batiniah. Walaupun ku ada guru awak nalah meninggal dunia, tapi wasilah sanad bertawassul kepada guru itu akan mengantarkan awak bisa menyatu dengan guru awak. Guru awak walaupun beliau secara jasad lah meninggal, lah berpisah jawab, tetapi secara rohani, secara roh, arwahnya tetap hidup dan justru akan memberikan doa ke awak. Kalau guru awak lah meninggal, kemudian inyolah berhasil, nak do peluang tobat dosa tu nak do lagi. Ale nan menghalang-halangi doa awak ko kan karena masih ada nafsu awak, masih ada jasad awak, masih banyak kebutuhan, banyak karanda, banyak permintaan. Nan litak-litak paru itu kan untuk bad jasad ke. Banyak nak kali makan, kemudian penampilan takah kau kan dia ada jasad. Walaupun guru awak secara jasmani lah berpisah, tetapi kesatuan batin, cinta itu akan menyatukan awak dengan guru. Makanya ada keberkahan dari guru itu menjadi penting. Sehingga guru tu kalau basuh awak mengaji, nyo memberikan garansi dengan sanad keilmuan yang selalu menyambung. Jadi nawak kaji, nawak pelajari dengan ilmu yang diberikan dari guru awak. Ambo patang membaca grup WA, ada WA beberapa guru pondok disampaikan, kok kini agak berkurang minat orang masuk ke pondok. Ternyata salah satunya ada pondok pesantren, ajaran yang diajarnya kok lah nyeleneh. Alah menyimpang, aneh-aneh ya. Viral tuh, pesantren besar, fasilitasnya mewah, kayu, sama yang rayu, alah berarti ketika ini model gini. Buat pakai kursi, berbari-bari. Kemudian ada dulu ungkapan-ungkapan agak aneh-aneh. Nah oleh karena itu tentu hati-hati ya wang aku kaji petang ada nama makai namu lembaga sakral, lembaga hormat, tetapi di dalamnya wallahu alam. Permainan orang batopeng atau babungkuih dengan namu-namu yang sakral. Memang banyak tokoh-tokoh besar datang ke situ. Lah kalau agak fatwa mui, pendapat pandang mui, tapi tidak bisa ditanggapi di Bandung nama betul. Ya disebut nama pesantren itu heboh lah orang tu, lah viral tu. Nah itu memang itu contoh-contoh. Jadi mangkonyo usaha awak, ikhtiar awak bahas supaya dengan awak mengikuti kaji yang diwariskan oleh guru sebagai pewaris Nabi, sebagai jalan awak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Karena memang untuk mendapatkan sayang Allah, wa ikuti Nabi. Untuk bisa mengikuti Nabi tentu turun-turunnya adalah kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi ketikanya meninggal nyo ndak mewariskan ameh dah.
tidak mewariskan pitih ya. Tapi yang diwariskan itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kaji itu nan akan menyelamatkan awak. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi kalau nak bakaji, tak tentu dia awak beko jalan ke pulang. Tak tentu jalan ke pulang, lalu kemudian tak punya persiapan untuk pulang kampung. Karena persiapan awak, bekal awak tadi disebut adalah bekal terbaik itu adalah takwa. Untuk mendapatkan takwa itu tadi itu bakaji awak. Ada ilmu. Setidak-tidaknya awak mengenali diri awak. Tahu dengan diri awak. Siapa? Kalau awak lai tahu ju diri awak, tahu awak siapa, di situ tu ada semacam proses penyadaran dan pada titik puncaknya awak bisa mengenali Sang Pencipta awak, mengenali Tuhan awak. Jadi di dudukan paham awak bahwa kita adalah makhluk, awak diciptakan. Dek karena diciptakan mengkuat dua awak, berarti ada Sang Pencipta, yaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitunya adalah sang wujud yang ada sebelum adanya kata ada. Nah oleh karena itu, makanya bagi kita mendapatkan kasih sayang Allah kalau seandainya awaklah bertakwa. Bertakwa, awak akan diberikan tempat terbaik oleh Allah, yaitunya uiddat lil muttaqin, surga Allah yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, itulah kira-kira hari lah jam 6 lah siang. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.